Assalamualaikum guys, selamat jumpa kembali dengan podcast Mutu Kehidupan dan juga saluran YouTube Taryanto Wijaya. Kali ini kita sedang berada di studio lapangan Pulau Buru. Saya jumpa dengan teman lama saya ini, mungkin bisa perkenalan dulu sebentar. Aduh, buat para pengikutnya, apa nama channelnya? Taryanto Wijaya untuk YouTube-nya. YouTube-nya Taryanto Wijaya. Taryanto Wijaya. Dan podcastnya Mutu Kehidupan. Oh, Mutu Kehidupan. Nah, kenalin dulu ya. Nama saya Desi. Kalau aslinya udah pastilah. Kalau ngelihat dari logat, dari gaya udah ketahuan. Gitu ya. Yang pasti bukan orang dari Pulau Buru. Oh ya, jadi kalau gitu ini sebenarnya dari mana ini? Lahir dan besar di mana ini Bu Desi? Deket sih sebenarnya mah. Deket ya? Cuma sekitar 14.000 kilo lah. Hai, saya dari Bogor. Ya mungkin nggak, kalau buat forester nggak aneh lah ya. Kalau yang dari Bogor itu mayoritas markasnya memang ada di Bogor, kalau nggak di Jawa Barat lah. Oh gitu. Jadi ini kalau dari Bogor kok sampai ke Pulau Buru ini angin apa yang membawa ke sini tuh Bu? Aduh, kalau bicara angin, hawa-hawa kehutanan kali ya. Bogor yang pasti nggak ada hutan, kecuali Gunung Walat gitu. Gitu ya. Apa ya? Satu sisi ya salah satu agak idealis sih. Salah satu eksistensi di kehutanan. Hutan di Indonesia selain di Kalimantan yang pastinya ya di Maluku lah, Maluku dan Papua. Jadi apa yang kemudian, apakah ada getaran hati yang kemudian mengantarkan sini atau ada dorongan dari mana gitu yang mengharuskan Ibu ke sini? Karena kembali lagi ya, sebelum masuk ke Papua tuh saya sekitar 15 tahun ada di Kalimantan. Oh. Jadi kalau hanya ada kesempatan ingin dong melihat hutan, kan bukan hanya di Kalimantan. di pulau lain gitu ya. Hutan ada di pulau lain ya, terutama di Indonesia Timur. Hanya kalau dari hutan ke hutan sudah biasa lah. Dianggap biasa lah. Nah, ini sekarang kan di Pulau Buru di bagian selatan ini kan Ibu mendapat mandat besar gitu ya, membawa misi organisasi dan juga mengelola sumber daya yang besar gitu ya. Ini kalau trik atau cara utama Ibu untuk mendorong agar organisasi yang hadir di situ, kemudian juga sumber daya manusia dan alat yang ada di situ bisa tertata dengan baik, berfungsi dengan baik dan produktif gitu. Prinsipnya sih baik itu di Maluku atau di Kalimantan, bukan trik ya, tapi semacam sistem yang saya ambil itu ya berlaku untuk semua. Jadi bukan saya agak generik ya. Generik, jadi tidak spesialisasi. Oh di Pulau Buru harus begini, oh di Kalimantan begini. Okay. Prinsipnya yang saya ya alhamdulillah sih sejauh ini saya mendapat kepercayaan untuk bisa sebagai penanggung jawab lah, penanggung jawab suatu proyek. Jadi ya menanggung ya menjawab ya. Nah, bertanggung dan jawab. Jadi termasuk kalau Bapak tanya ya saya jawab. Kan? Gitu. Jadi yang saya pakai baik saya sifatnya general, dimanapun saya pakai sistem ini. Artinya dalam pengelolaan, dalam sistem bekerja itu saya selalu menekankan ke mereka bahwa kita adalah di sini kerja tim. Kerja tim, karena tidak ada yang lebih penting daripada satu bagian dengan bagian lain. Even itu tukang masak. Nah, selalu saya menerapkan ke mereka seperti itu. Jadi saya selalu membuat ini kerja tim yang kita bentuk di sini ada skala prioritas. Prioritas kita untuk per bulan saya membuat review kan. Nah, jadi prioritas apa sih yang kita hadapin sekarang? Apakah itu di produksi, apakah itu di pengapalan? Nah, untuk ke karyawannya itu saya menerapkan sistem ya, walaupun secara untuk profesionalismenya itu mungkin agak nggak masuk ya. Artinya gini, saya menerapkan sistem kekeluargaan. Karena apa? Terutama di Pulau Buru kan kita terpencil nih, daerah lumayan terisolir kan. Jadi orang yang paling dekat yang kita cari itu kan pasti teman-teman kita kan. Nah itu saya menerapkan di situ. Artinya. Tapi itu lebih bukan berarti etnosentris tapi lebih untuk mempermudah komunikasi saja gitu. Untuk mudah komunikasi. Gitu. Artinya pertama yang saya terapkan di situ adalah selalu menekankan bahwa kita adalah tim. Itu yang paling utama sih. Artinya dalam sebuah tim tidak ada bagian lain yang lebih kurang penting daripada yang lain.
semua menurut saya penting. Oke. Tinggal skala prioritasnya aja. Jadi meskipun yang tukang masak, tukang nyapu juga Penting semua lah. berkontribusi Pasti penting lah. pada produktivitas perusahaan. Kita kerja nggak pakai makan, apa nggak emosi yang keluar gitu kan? Atau malah kepalanya dikeletakan gitu ya, Bu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Apalagi kebetulan kan 95% rata-rata ya kaum hawa lah ya, para pejantan lah ya di camp itu. Oh gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajak satu saat kita sebagai teman, tapi ada di titik tertentu ya kita juga sebagai atasan yang mesti ada sikap juga terhadap mereka. Oke, di Pulau Buru ini kan sebuah pulau yang terbagi habis dalam wilayah kesatuan marga-marga yang ada ya, petuanan-petuanan marga yang ada. Artinya setiap jengkal tanah ada penguasanya kan gitu kan. Ada mata rumah ada lah, ada gitu. apa. Nah terus kalau dalam pengalaman Bu Desi ini, seberapa berpengaruh keberhasilan kelola sosial terhadap kelola produksi di kehutanan di Buru Selatan ini, Bu? Kebetulan saya pembanding lah ya, Ya. antara Kalimantan dengan di Pulau Buru. Ternyata di Pulau Buru itu bukan seberapa penting, kayaknya itu yang utama. Gitu ya. Walaupun jadi istilahnya apa ya? Yang teknis-teknis kalau saya kan sangat menghormati adat, apapun bentuknya, saya hormati karena ya itu tadi kita tidak bisa menyamakan dimanapun, setiap tempat tuh pasti ada yang namanya adat, keramat atau apapun itu yang harus saya hormati lah. Jadi kebetulan untuk Pulau Buru ini sebelum kita masuk pun contoh secara teknis misalnya RKT, jauh sebelum RKT kita pasti harus ada yang namanya